aku Nabila. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang mengenai ekonomi politik global. Dan topiknya kali ini lumayan berat tapi menarik nih teman-teman, yaitu sistem moneter global. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri, ada bareng Dianti yang bakal kita ajak ngobrol mengenai topik ini. Hai Dianti. Halo Nabila. Oke, sebelumnya boleh nih perkenalan diri dulu. Boleh banget. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Dianti Christine Sinaga. Aku mahasiswi semester 3 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Oke. Jadi mahasiswa HI juga ya teman-teman. Bener. Jadi sebelum kita mulai membahas yang berat-berat ini, aku mau nanya dulu nih pertanyaan mendasar mengenai sistem moneter global ini. Jadi sebenarnya apa sih sistem moneter global itu? Oke, sebenarnya ya sistem moneter global ini tuh bisa dibilang kayak aturan main gitu yang bisa ngatur keuangan dari antar negara gitu. Jadi kayak bayangin ya, kan mata uang dari antar negara itu kan beda-beda ya Bil ya. Ada banyak banget, ada euro, yen, dolar, ringgit, rupiah juga kan, dan banyak banget yang lainnya. Nah jadi kayak dengan banyaknya mata uang ini kita tuh butuh sistem yang bisa kayak ngatur gimana supaya negara-negara ini tuh bisa tetap saling bertukar uang atau enggak saling berdagang gitu kan. Cuman kayak gimana sih caranya gitu kan biar nggak berantakan, biar nggak kacau gitu. Nah jadi inilah sistem moneter global inilah yang bisa ngatur negara-negara tersebut, keuangan negara-negara tersebut gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak biar negara-negara itu tuh nggak sembarangan nyetak uang gitu loh Bil. Jadi sistem moneter global ini tuh bisa dibilang kayak fondasinya lah gitu dalam bisa dibilang kayak sistem moneter global itu fondasinya dalam perekonomian global gitu Bil. Lalu nih ya yang jadi pertanyaan juga nih, jadi sistem moneter global ini tuh udah muncul dari lama atau baru muncul baru-baru ini gitu? Oke, kalau misalnya kita berbincang soal hal tersebut, itu pasti kita bakal bicarain soal sejarah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara soal sejarah, sebenarnya sistem moneter global ini tuh udah ada dari setelah Perang Dunia Kedua. Nah, correct me if I'm wrong, itu tahun 1944. Nah, itu tuh pada saat itu kayak negara-negara itu, banyak negara-negara berkumpul di Bretton Woods, Amerika Serikat. Terus kayak mereka tuh nyari cara gimana supaya perekonomian antar negara itu bisa kembali pulih, kembali stabil gitu. Nah jadi setelah dari saat itu muncullah yang namanya Bretton Woods System. Nah Bretton Woods System ini tuh apa sih? Kalau Bretton Woods System ini tuh kayak sistem dimana mereka itu pakai dolar sebagai mata uang utama di dunia. Nah jadi dolar ini tuh pada saat itu Bill kayak dihubungin gitu loh dengan emas. Jadi tiap negara-negara yang ada itu harus menghubungkan mata uang mereka dengan dolar supaya mereka bisa menukarkan uang mereka dengan emas tadi gitu. Nah jadi kayak nah cuman ya pada saat itu tuh sekitar tahun, correct me if I'm wrong lagi, pada tahun 1971 itu sistem ini tuh udah nggak dipakai Bill. Nah kenapa? Karena pada saat itu Amerika udah nggak bisa nukarin dolar dengan emas lagi. Jadi pada saat itu negara-negara yang udah ngehubungin uangnya dengan dolar tadi itu semuanya ngalamin kerugian besar-besaran. Itu kacau banget sih pada saat itu. Nah setelah dari situ tuh sebenarnya ada lagi sistem-sistem lainnya. Cuman kalau yang kita pakai sekarang ini tuh floating, nama sistemnya tuh floating exchange apa ya? Aduh pokoknya itu floating exchange apa gitu teman-teman. Itu sistem yang kita pakai sekarang. Nah itu tuh kayak sistem itu nilai mata uang sebuah negara itu tuh ditentukan berdasarkan pasar. Jadi kayak misal kayak berdasarkan pasar itu maksudnya kayak berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar. Jadi kayak misalnya Indonesia ini tuh misal perekonomiannya tuh lagi bagus banget, perdagangannya tuh lagi bagus banget gitu kan. Nah nilai mata uang Indonesia itu bakal naik.
Tapi kalau misalnya Indonesia ini perekonomian tuh lagi krisis gitu, nilai mata uangnya tuh bakal turun juga Bil. Kayak gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang nih ya, sebenarnya siapa sih yang ngatur sistem moneter global ini tadi? Oke, kalau yang ngatur ya sebenarnya ada loh. Aku bakal sebutin dua lembaga besar ini aja, yaitu ada International Monetary Fund atau IMF yang kita tahu, sama World Bank. Nah bedanya dua ini tuh apa? Oke, jadi kalau yang IMF itu dia lebih fokus kayak ke kayak menjaga gitu. Misal kayak misal ada negara-negara yang ngalamin krisis gitu, atau dia minjemin uang, atau IMF ini juga kayak yang buat aturan gitulah, gimana supaya sistem moneter global itu tetap berjalan stabil. Nah kalau misalnya World Bank ini tuh gunanya tuh lebih ke kayak fokusnya tuh ke pembangunan Bel. Kayak misal pembangunan proyek infrastruktur, atau di bidang pendidikan, atau di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Cuman ya yang World Bank ini tuh sebenarnya banyak dapat kritik dari negara-negara berkembang Bill, karena negara berkembang itu ngerasa kalau misalnya World Bank ini tuh kayak lebih nguntungin ke negara-negara yang maju gitu loh. Jadi kayak lebih nguntungin ke negara yang maju. Nah jadi cuman ya walaupun ada aja kritik ya, tapi kan lembaga ini tuh penting banget ya Bill, untuk ngejaga kestabilan perekonomian di dunia. Karena kayak lembaga ini tuh bisa dibilang penengahnya gitu loh Bill. Kayak kalau nggak ada yang ngatur tuh kan bakalan hancur ya, gitu. Nah terus sekarang juga tantangannya tuh yang paling besar sekarang ini ya teman-teman pasti udah pada tahu yang namanya cryptocurrency. Udah pasti nggak asing banget dengan kripto. Nah kriptonya tuh kayak Bitcoin gitu loh teman-teman. Cuman ya sekarang itu sebenarnya kripto ini tuh kayak ngubah konsep keuangan dunia gitu loh Bill. Karena kripto ini tuh beda ya sama sistem moneter global tadi. Itu kan kayak ada ya lembaga-lembaga kayak IMF sama World Bank itu yang bisa ngatur mereka gitu kan. Nah kalau misalnya kripto ini itu tuh nggak ada yang ngontrol gitu loh, nggak ada bank sentral atau negara yang ngontrol kripto ini. Jadi cukup berbahaya ya. Iya benar banget Bill. Cuman ya sekarang kita tahu banget orang-orang banyak banget ya pakai kripto gitu. Bahkan aku aja sempat tertarik. Oh begitu ya Bill ya. Aku belum sih jujur. Bukan belum ya. Oke. Jadi kayak sebenarnya sistem moneter global itu kayak bisa dibilang sebenarnya belum resmi sih Bill. Karena masih ada negara-negara yang kayak belum gimana ya bilangnya, kayak belum setuju gitu sama sistem moneter global ini. Cuman ya tetap aja sih kayak walaupun sistem ini tuh kan berubah-ubah ya, kayak dari masa ke masa itu berubah-ubah terus, cuman kayak tujuan itu tetap sama sih, untuk menjaga kestabilan perekonomian dunia seperti itu. Oke. Jadi intinya sistem moneter global ini tuh penting banget ya untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia. Bener Bel, bener. Oke, jadi itulah teman-teman mengenai sistem moneter global yang sudah dijelaskan oleh Dianti. Nah, terima kasih sebelumnya Dianti atas penjelasannya. Lalu sampai jumpa teman-teman semuanya di podcast kita selanjutnya, dan terima kasih sekali lagi kepada Dianti dan teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.